anak-anak? Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik, Ibu. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Untuk yang namanya dipanggil harus memberi respon dan angkat tangan. Reza Aprilia, Hadir, Bu. Adila Putri, Hadir, Bu. Rosa Febiana Saputri, Nina. Baik, di kelas ini hadir semua ya. Nah, untuk pembelajaran pertemuan pertama kita akan membahas itu bilangan bulat. Anak-anak semua pasti sudah mengenal bilangan pada tingkat SD, itu pada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ini kita akan memperdalam lagi itu apa bilangan bulat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu menentukan dan menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan dapat memahami dan menentukan operasi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada yang tahu nggak apa itu bilangan bulat? Rosa? Bilangan bulat, bilangan dimulai dari 1, 2, 3. Nah, jawaban Rosa tadi sudah bagus, tapi belum tepat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Nah, bilangan bulat ini bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Satu, 2, 3, 4. Dan di sebelah kiri nol itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan 0 dan positif 1 sampai seterusnya adalah bilangan positif. Dan untuk negatif 1 sampai seterusnya yaitu bilangan negatif. Nah, untuk bilangan 0 sampai bilangan positif, ada yang tahu nggak itu bilangan apa? Bilangan positif. Bilangan 0 sampai apabila digabungkan dengan bilangan positif itu bilangan cacat.
Kan enggak. Nah, dari video tadi dijelaskan itu bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Nah, misalnya nih, ibu memiliki bilangan K yang terdiri itu bilangan positif tersusun dari 4 angka, dan bilangan negatif L adalah bilangan negatif yang tersusun atas 5 angka. Nah, menurut kalian semua mana bilangan yang lebih besar? Siapa yang bisa jawab? Ayo, bisa? Bilangan kalau karena dia terdiri positif. Bagus. Nah, misalnya bilangan A dan bilangan B itu adalah bilangan positif dan sama-sama terdiri dari 4 angka. Nah, misalnya bilangan A-nya itu 431 dan bilangan B-nya 435. Dan bilangan AB ini adalah bilangan bulat positif dan sama-sama terdiri dari 3 angka. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan yang paling besar? Ada yang bisa jawab? Besar nominal ya. Nah, pertama kita lihat itu dari ratusannya terlebih dahulu. Nah, di sini ratusan A-nya itu 400. Untuk B? Nah, untuk puluhan A itu sama-sama 3. Dan untuk satuan A itu 1 dan satuan B itu 5. Mana yang lebih besar, 1 atau 5? 5. Jadi untuk menentukan bilangan A ini lebih besar dari bilangan B itu kita lihat dari yang pertama itu kita lihat ratusannya. Nah, apabila ratusannya itu sama maka kita lihat bilangan selanjutnya yaitu bilangan puluhan. Nah, apabila puluhannya sama maka kita lanjut angka selanjutnya itu satuan. Sehingga kita dapatkan itu 431 itu kurang dari 435. Nah, apakah anak-anak sudah paham apa itu bilangan bulat? Paham. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas itu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, misalnya di sini tuh misalnya Eza memiliki 3 boneka, lalu pamannya memberikan Eza lagi boneka 4 boneka. Berapa jumlah boneka Eza sekarang? Maka itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan
Yang mana pada yang pertama itu Eza memiliki 3 boneka. Maka kita akan bergerak ke arah positif sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka sekarang kita berada pada positif 3. Lalu boneka Eza ditambah sebanyak 4 langkah. Maka kita akan bergerak menuju ke arah positif ya, sebanyak 4 langkah. Kita mulai dari 3 karena pada awalnya kan boneka Eza sudah 3, sehingga kita bergerak dari angka 3 sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4, dan berhenti pada angka 7. Nah, jadi jumlah boneka yang dimiliki oleh Eza itu 7. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini memiliki sifat. Untuk contoh soal selanjutnya itu untuk nomor 1 ini itu 800 ditambah 70. Berapa hasilnya? Untuk nomor 2, 70 ditambah 800. Nomor 3 itu 720 dikurang 120. 600. Nomor 4, 120 dikurang 720. Dari contoh soal ini maka kita dapatkan itu sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilang bulat. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu berlaku sifat komutatif atau berkebalikan. Karena bilangan 800 itu adalah bilangan bulat dan 70 juga bilangan bulat, maka berlaku sifat jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan B tambah A. Pada contoh soal nomor 1 dan nomor 2 ini itu 800 ditambah 70 sama dengan 870 dan 70 ditambah 800 sama dengan 870. Sehingga pada soal nomor 1 dan nomor 2 ini berlaku sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Bisa kita
paham, maka ibu akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, yang mana kelompoknya terdiri dari 2 orang. Silakan Anda bagi kelompok dengan teman sebelahnya. Ibu akan memberi waktu untuk anak-anak mengerjakan 10 menit dan akan ditulis di papan tulis dan dipresentasikan satu kelompok mempresentasikan satu soal. Silakan dikerjakan. Benar ini kan? Nomor 1 sebenarnya paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Nah, waktunya sudah habis. Apakah Anda semua sudah bisa menjawab KPD yang diberikan? Bisa. Nah, untuk kelompok 1, silakan kerjakan dan presentasikan soal nomor 1.
Ini Bu. Nah, untuk perwakilan kelompok 1, silakan jelaskan kepada teman-temannya. Jadi itu kan teman-teman kan diberikan A, B, C, yaitu A-nya 3, B-nya 8, C-nya 13. Nah, berdasarkan sifat yang telah Ibu jelaskan tadi, kalau ditanya A tambah B berarti A-nya kan 3, B-nya 8, jadi 3 ditambah 8, 11. Terus kalau dia C dikurang B, itu kan C-nya 13, terus B-nya 8, jadi 13 dikurang 8, 5. Kemudian untuk A ditambah B, terus kemudian baru ditambah C, itu kita dahulukan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 3 ditambah 8 itu 11, ditambah dengan 13 yaitu 24. Kemudian untuk yang selanjutnya A ditambah B dikurang C, sama seperti tadi, kita dahulukan terlebih dahulu yang di dalam kurung yaitu B dikurang C. Nah, B-nya tadi kan 8, C-nya 13, jadi 8 kurang 13 itu negatif 5. Terus A-nya tadi 3, jadi 3 ditambah negatif 5 itu adalah negatif 2. Gimana Ibu? Nah, jawaban dari kelompok 1 ini sudah tepat. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, untuk soal nomor 2, silakan untuk kelompok 2 untuk menjawab ke depan. Nah, coba kelompok 2 jelaskan kepada teman-teman.
5 ditambah 15 yaitu 40. Terus ditambahkan dengan C. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 50. Selanjutnya A tambah B ditambah C. Karena A tambah B tadi 40, lalu dikurangi dengan C itu C 10. Maka didapatkan A ditambah B dikurang C 30. Jawaban dari kelompok 2 sudah benar. Apakah dari anak-anak semua ada yang ditanyakan atau masih ada ragu? Tidak. Nah, jika tidak, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Nah, adapun dari sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan itu ada dua. Yang pertama itu sifat komutatif, yang kedua itu sifat Asosiatif. Nah, dari sifat-sifat ini maka dapat kita temukan itu sifat lain dari operasi itu genap ditambah genap sama dengan bilangan genap. Bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil itu bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil genap. Untuk menguji pemahaman anak-anak semua, maka ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk dikerjakan di rumah dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan